Oke, ini adalah contoh gerak rotasi berupa batang siku ya. Batang siku ini tentunya geraknya gerak benda tegar, tidak ada gerak relatif antara batang horizontal dan batang vertikal. Jadi dia geraknya gerak benda tegar. Ini karena digeser di sini, maka dia geraknya gini. Nah, getarannya gini, bolak-balik ini ya. Tidak putar. Nah, data yang diketahui pusat rotasi atau engsel, sambungan engsel di sini itu ditandai dengan titik O. Ini batang 1 L1 dengan berat MB1, kemudian ada massa yang terpusat di ujung batang ini adalah M1 dan diikatkan dengan pegas ke dinding K1. Demikian juga batang horizontal itu ada panjangnya L2, massa batangnya MB2, di sini ada massa terpusat di ujung M2 dan ini ada pegas K2. Nah, langkah pertama tentunya adalah gambar DBB ya, gambar DBB. Nih, Anda bikin garis referensi dulu. Ini garis titik-titik, garis posisi diamnya ini ya. Nah, ini garis referensi horizontal, ini referensi vertikal. Terus kemudian di sini ada titik O. Nah, ini Anda gerakkan searah jarum jam atau berlawanan, boleh saja tinggal pilih salah satu ya. Contohnya misalkan ini gerak searah jarum jam, ini. Nah, ini tetap geraknya tegak lurus nih. Ini gerak lurus, ini ada massa, ini. Ada ini ya, Anda tandai dengan arah gerak sini dari titik referensi menuju ke posisi yang baru. Ada panah di situ, Anda tandai dengan theta. Nah, ini. Nah, tentunya theta itu adalah posisi sudut. Asumsinya percepatannya juga searah dengan theta, ini theta double dot percepatan sudut. Nah, dari arah percepatan sudut ini bisa ditentukan arah momen inersial terhadap titik nol ini ya. Nah, arahnya selalu berlawanan. Ini prinsip D'Alembert. Besarnya adalah I momen inersia massa terhadap titik nol dikalikan percepatan sudut. Ini berupa momen inersia. Nah, setelah ini digambar, Anda cari gaya-gaya yang terjadi gitu ya, dengan prinsip-prinsip yang telah diberikan seperti kemarin, bahwa untuk batang-batang vertikal itu akan selalu muncul gaya gravitasi. Nah, ini M1 kali G. Terus kedua, ini ada MB1 di tengah-tengah, tentunya tengah-tengah batang L1 ini MB1 kali G gitu. Untuk batang horizontal tidak muncul gaya gravitasi gitu. Nah, untuk batang horizontal yang muncul adalah gaya pegas K2 ini. Gaya pegas K2. Nah, ini geseran dari massa itu ini besarnya adalah, taruhlah ini ada X2 ya, X2, maka ada gaya pegas ke arah sana, ke arah atas. Ini besarnya adalah K2 kali X2, di mana X2 ini kalau kita lihat ya, ini ada L2, maka di sini ada theta, maka X2 ini adalah L2 sin theta, atau kalau theta kecil menjadi L2 theta, sehingga gaya pegas itu adalah K2 L2 theta. Tuh. Nah, sekarang itu urut-urutannya ya, hati-hati ya. Terus kemudian di massa M1 ini ada gaya pegas K1, posisinya horizontal tentunya. Dia akan memberikan gaya arah horizontal juga, gaya pegas. Nah, sekarang geseran massa terhadap titik referensi itu ini adalah X1. Kalau segitiga
segitiganya ini ada L1 ya, panjang ini sampai O sampai massa ini adalah L1. Tentunya kalau ini theta menjadi X1 adalah L1 sin theta atau L1 theta. Nah, ini X1 adalah L1 theta, sehingga gaya pegas ke arah sana ini aksi reaksi K1 L1 theta gitu. Nah, sekarang kita cek. Ini ada gaya pegas sudah, ada gaya gravitasi batang. Di sini ada gaya pegas, ada momen inersia, ada lengkap. Gambar DBB-nya seperti ini. Kemudian kita gunakan persamaan Newton 1 sigma momen terhadap titik 0. Jadi titik 0 sini itu kita gunakan sebagai pusat momen harus sama dengan 0. Jadi kalau sudah memasukkan momen inersial terhadap gambar DBB ini, kita bisa gunakan hukum Newton 1 untuk gerak diam, untuk benda diam. Nah, kita anggap ini sebagai arah positif, berlawanan jarum jam sebagai arah positif. Ini positif ya, sudah berupa momen ya, ini bersamaan momen. Nah, kalau ingat bersamaan momen I0 theta double dot, kemudian kita cari gaya pegas. Misalkan kita tunjukkan ini, nah ini lengannya itu adalah ini ya, tegak lurus. Ini gaya pegas horizontal, jarak momennya terhadap titik 0 tentunya vertikal ya, karena tegak lurus. Sehingga ini arahnya, kalau ini batang lengan momen ini dikenai gaya ke arah sana, berarti dia muter ke arah jarum jam, sehingga dia positif. Gayanya itu adalah K1 L1 theta, jaraknya adalah L1 cos theta. Jadi jarak vertikal ini adalah L1 cos gitu ya. Terus kemudian K2 seperti K1 ini lengan momen dikenai gaya dari bawah ke arah atas, jadi muternya searah jarum jam, berlawanan jarum jam, jadi positif. Gayanya adalah K2 L2 theta, jaraknya adalah L2 cos ya, L2 cos theta, itu gaya pegas. Terus kemudian ada gravitasi. Nah, sekarang gravitasi tentunya jaraknya itu Anda perhatikan, kalau kita tarik ke bawah garis gaya MB1, tentunya jarak yang tegak lurus ini. Nih. Nah, ini adalah L1/2, jarak segini, ini segitiganya ya, ini segitiganya L1/2 sin theta ya, ini tetanya ini ya, L1/2 sin theta atau L1/2 theta gitu. Ini jarak momen. Nah, arahnya tentunya kalau ini lengan momen dikenai gaya ke arah bawah, jadi searah jarum jam, sehingga dia minus ya, minus MB1 kali G, jaraknya ini L1/2 theta. Terus M1G itu prosesnya sama dengan ini minus M1G gaya, jaraknya adalah L1 theta. Nah, 1, 2 ini harus sama dengan 0. Jadi kita hitung komponen momen 1, 2, 3, 4, 5 digambar 1, 2, 3, 4, 5 pas ya. Tuh. Nah, karena theta kecil, maka cos theta itu mendekati 1. Nah, ini persamaan differential gerak yang diperoleh. Tentunya Anda tinggal mengelompokkan ya, mengelompokkan theta dengan theta ini tuh dikelompokkan, nanti akan Anda peroleh kekakuan ekivalen, sementara I0 itu adalah massa ekivalen.